Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Yuniasti dari AM6D. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas saya. Yang mana tugas saya yaitu FIFA Dealer Motor Fikri Jaya Motor. Jadi dari soal yang pertama, jadi kita diperintahkan untuk membuat data daftar karyawan. Jadi bisa dilihat saya di sini sudah membuat sesuai dengan format. Nah, jadi yang pertama itu untuk kolom jenis kelamin kita bisa pakai rumus Smith di sini. Nah, di sini kita pakai rumus Smith sehingga kita dapatkan jenis kelamin dari setiap karyawan. Lalu untuk tanggal masuk kita masukkan secara manual, dan untuk masa kerja ini kita menggunakan rumus round date diff. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Dan dalam 1 tahun itu asumsinya adalah 360 hari, sehingga dapat diperoleh masa kerja masing-masing pegawai sebagai berikut. Lalu untuk golongannya, di sini saya membuat tabel sendiri, sehingga di kolom golongan saya menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sehingga didapat golongannya sebagai berikut. Untuk yang masa kerjanya 0 sampai 2 tahun itu golongannya termasuk golongan 1, 2,1 tahun sampai 5 tahun itu masuk golongan 2, 5,1 sampai 8 tahun itu masuk golongan 3, dan lebih dari itu masuk ke golongan 4. Lalu selanjutnya untuk bagian gaji. Nah, di bagian gaji kita juga buat sesuai dengan format yang ada di dalam soal, yaitu nama pegawai dan jumlah penjualannya. Di sini jumlah penjualannya menggunakan sistem unit. Lalu untuk soal kita juga diperintah membuat tabel gaji pokok sesuai golongan untuk fungsi VLOOKUP. Jadi yang pertama yaitu mengenai total penjualan. Di sini penjelasannya total penjualan itu untuk harga per unit adalah 15 juta. Jadi 15 juta ini kita kalikan dengan jumlah penjualan, sehingga didapat hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk gaji pokok, nah kita berdasarkan tabel gaji pokok sesuai golongan yang tadi. Kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, di sini daftar gajinya sudah ada, jadi bisa kita langsung enter, sehingga didapatkan masing-masing seperti yang ada di layar. Untuk golongan 1 itu gajinya 400 juta, untuk golongan 2 itu gajinya 600 ribu, golongan 3 itu gajinya 800 ribu, dan golongan 4 itu gajinya 1 juta. Lalu untuk tunjangan istri, di sini keterangannya jika statusnya kawin atau K, maka mendapat tunjangan istri sebesar 20%. Nah, di sini kita pakai rumus if. Jika pegawai sudah menikah, dia mendapat tunjangan 20% dari gaji pokok. Selain itu, tidak mendapat apa-apa. Nah, di sini kita melihat status sudah menikah atau tidaknya, kita bisa lihat dari data pegawai. Lalu untuk tunjangan anak sendiri, nah di sini juga sudah dijelaskan tunjangan anak. Jika dia 5%, jika anaknya ada 1, maka dia mendapat tunjangan sebesar 5%. Jika anaknya ada 2, maka dia mendapat tunjangan sebesar 10%. Jika status kawin dan jumlah anaknya 3, maka tunjangannya 15% dari gaji pokok. Selain ketentuan di atas, tunjangannya adalah 0. Nah, jadi sini kita tetap pakai rumus if sesuai yang sudah dikatakan tadi. Or kita dapat 0. Jadi kalau dia tidak punya anak, tunjangan anaknya 0. Nah, jadi di sini yang tidak punya anak, tunjangannya tetap 0. Lalu untuk insentif sendiri, di sini insentif 2% dari total penjualan motor. Jadi kita insentif tinggal kita kali 2% dengan total penjualan. Lalu untuk bonus target, nah untuk bonus target, di sini saya pakai rumus if.
yang mana jika penjualannya mencapai 525, bonusnya adalah 2 juta. Jika penjualannya mencapai 375 juta, bonusnya adalah 1.500.000. Lalu jika penjualannya mencapai 255 juta, bonusnya mendapat sebesar 1 juta. Selain itu, tidak mendapat bonus. Lalu untuk gaji kotornya sendiri, di sini keterangannya gaji kotor itu adalah gabungan dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, insentif, dan bonus target. PPh-nya sebesar 5% dari gaji kotor. Kita tinggal kali di sini 5% kali gaji kotor. Lalu untuk gaji bersihnya sendiri, kita cukup kurangi gaji kotor dengan PPh. Sehingga didapatlah hasilnya segini. Nah, jadi kita total, kita tentukan nilai terendahnya, nilai tertingginya, dan rata-ratanya. Sini kita bisa lihat total kita pakai rumus sum seperti biasa. Nilai terendah kita pakai min, nilai tertinggi kita pakai max, dan rata-rata kita pakai average. Lalu untuk soal yang ketiga adalah daftar angsuran. Di daftar angsuran ini kita sudah buat sesuai format. Harga motornya 15 juta, bunganya 9%, dicicil dalam waktu 18 bulan. Nah, jika kita menggunakan rumus absolut, nah kita dapatkan angsuran per bulannya adalah sekian, 893.964. Kita masukkan semua angsurannya per bulan di sini. Kita masukkan semua sesuai jumlah bulannya, yaitu 18 bulan. Saldo awal kita masukkan di sini 15 juta. Nah, lalu untuk bunga per bulan kita pakai rumus absolut lagi. Sehingga kita dapatkan bunganya itu per bulan adalah 112.500. Nah, untuk cicilan pokok pinjamannya itu kita dapatkan dari angsuran bulanan dikurang dengan bunga. Dapatkan segini, saldo akhirnya adalah saldo awal dikurang cicilan pokok pinjaman. Ini berlanjut terus sampai ke bulan-bulan selanjutnya. Saldo awal kita ambil dari saldo akhir yang bulan terakhir kita bayar. Sehingga nanti pada bulan ke-18 saldo akhirnya 0, cicilannya sudah lunas. Lalu untuk yang terakhir itu adalah grafik penjualan. Di sini kita akan membuat grafik. Kita masukkan penjualannya berapa, insentifnya 2% dari rumusnya sama seperti yang ada tadi. Bonus targetnya juga kita masukkan sesuai data sebelumnya. Nah, lalu untuk total insentif dan bonus penjualan tinggal kita tambahkan. Dapatlah hasilnya sebanyak ini. Yang pertama itu kita diminta membuat grafik batang mengenai perolehan insentif dan bonus penjualan per 31 Oktober 2014. Nah, di sini kita bisa lihat persentase insentif dan bonus target yang didapatkan oleh karyawan. Lalu selanjutnya kita juga ada data penjualan oleh karyawan. Di sini kita bisa lihat datanya diambil dari yang ini. Lalu ini dibuat jadi pie chart. Di pie chart ini kita bisa lihat bahwa yang penjualannya paling tinggi itu adalah Fawas sebesar 19%. Nah, dari sini penjualan Fawas adalah 36 unit motor. Nah, jadi selesai sampai di sini penjelasan saya. Saya tutup di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.